Yo, halo. Kali ini kita akan membahas handphone-handphone murah dengan range harga 100.000 sampai 300 ribuan yang pernah di-unboxing dan juga review di channel AirDev pada tahun 2020. Ya, bisa dibilang ini video YouTube Rewind handphone murah di channel AirDev. Dan yang banyak ditagih penonton nih, yaitu giveaway juga akan diumumkan di video ini. Jadi simak videonya sampai habis dan jangan di-skip-skip ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada Sharp Aquos SH04H yang saya beli di bulan Februari dengan harga 120.000. Yang spesial dari handphone ini, selain harganya yang murah, juga speknya yang termasuk mantap. Bisa dapat chipset Snapdragon 820, RAM 3GB, internal 32GB, ada fingerprint, terus layar IGZO, bening, dan udah 4G. Beuh, mantep kan? Dan untuk kondisinya, sekarang fisiknya tuh masih bagus. Ya, kalau retak layar ini emang dari awal beli udah kayak gini. Dan ini udah saya kasih TG ya. Coba dinyalain juga masih bisa nyala ya. Tapi setelah proses booting, itu handphonenya jadi ngehang. Dan anget, nggak bisa diapa-apain sama sekali. Dan nantinya dia nge-restart sendiri, terus ngehang kayak gini lagi. Kemungkinan ini mesinnya yang bermasalah, atau eMCC-nya. Karena udah saya coba reset web data, masih tetap kayak gini. Jadinya ya udah nggak bisa dipakai nih. Sayang banget ya. Yang kedua, ada Belphone BP100 yang saya beli di bulan Maret dengan harga 250.000. Yang spesial dari handphone ini, dengan harga 200 ribuan, udah dapat handphone layar 5 inch IPS, RAM 2GB, internal 16GB, udah 4G, Android-nya Nougat, dan pakai kamera sensor Sony. Untuk kondisinya sekarang, handphone ini masih normal, dan dipakai sama adik saya yang masih bocil. Fisiknya ya masih lumayan, ini yang retak TG ya, bukan layar. Dan di bagian belakang juga masih cukup mulus. Paling di port micro USB yang udah agak ngelupas, karena bekas colok cabut ngecas ya. Overall ini masih normal dan layak pakai. Yang ketiga, ada Sony Xperia Tipo, yang saya beli di bulan Mei dengan harga 399.000. Yang spesial dari handphone ini handphone pas beli masih segel, kondisinya baru, dan bisa dibilang udah cukup tua dan langka ya. Kalau speknya sih menurut saya standar aja, layar 3,5 inch, TFT, RAM 512MB, internal 4GB, dan handphonenya mungil. Kondisi sekarang masih mulus, bodinya kayak baru, dan coba dinyalain masih bisa nyala. Di sini untuk logo bootingnya Mi, Xiaomi.com ya, padahal ini handphone Sony. Ya, karena handphone ini udah pakai custom ROM MIUI 3.3.29 dengan Android Jelly Bean. Cuma ya performanya jadi lelet, karena mungkin ROM-nya ini lumayan berat ya. Terus kondisi layarnya itu ada garis horizontal tipis gitu. Ini mungkin dari LCD-nya, padahal handphonenya tuh nggak pernah jatuh atau kebentur loh. Malah tiba-tiba muncul kayak gini. Terus untuk IMEI-nya nggak kedaftar nih, dan nggak bisa all operator. Padahal ini resmi Indonesia loh. Yang keempat, ada Alcatel One Touch Ski 890D yang saya beli di bulan Mei juga dengan harga 130.000. Yang spesial dari handphone ini, selain harganya yang cuma 100 ribuan, ini handphone udah terbilang antik karena desainnya yang jadul dan Android yang dipakai juga versi lama, yaitu Android 2.2.2 atau Android Froyo. Kondisi handphone ini sekarang masih bisa nyala. Dan untuk fisiknya masih sama waktu pertama kali beli. Walaupun ini handphone kondisi baru, tapi udah banyak lecet di bagian belakangnya. Mungkin karena usia juga kali ya. Terus walaupun handphone ini resmi Indonesia, IMEI-nya nggak kedaftar. Lagi-lagi padahal ini resmi Indonesia loh. Yang kelima, ada Nokia 5233. Yang sebenarnya ini unit Nokia 5230 ya. Penjualnya salah kasih box kali. Saya beli di bulan Juni dengan harga 167.000. Yang spesial selain harganya 100 ribuan, yaitu OS-nya yang pakai OS Symbian S60 V5. OS yang udah jarang dan dulu pengen banget saya coba, tapi belum kesampaian. Ya untuk kondisinya, sekarang handphone ini masih bisa nyala dan untuk fisiknya masih cukup mulus. Ini sebenarnya unit bekas, tapi penjualnya bilang like new atau seperti baru ya.
Cuma di bagian layar ini udah ada goresan lecet-lecet gitu. Ini karena waktu itu saya pakai stylusnya yang bawaan ini. Ngetes-ngetes gitu dan gak sadar ternyata layarnya ini malah lecet kalau gunain si ujung dari stylusnya itu. Hade, ya udahlah. Yang penting touchscreen-nya tuh masih lancar kok. Dan ternyata handphone ini tuh masih bisa all operator. Sinyalnya aman, padahal beli dari Cina nih. Yang keenam, ada handphone dari limbah Jepang lagi, yaitu Sharp Aquos 402 SH, yang saya beli di bulan Agustus dengan harga 125.000. Yang spesial dari handphone ini, selain harganya yang murah, juga speknya yang masih cukup mantep. Snapdragon 801, RAM 2GB, internal 16GB, dan layarnya yang cakep nih, udah bezel-less di bagian atas, kiri, dan kanan. Tipis banget bezelnya. Untuk kondisinya, sekarang, handphonenya itu masih bisa nyala ya, dan di bagian layarnya ini udah lepas kayak gini. Entah lemnya yang udah nggak kuat atau kenapa, tapi untuk touchscreen-nya ini masih lancar, nggak ada masalah sih. Yang ketujuh, ada yang paling gede nih, tablet ya, dari Venera 815, yang saya beli di bulan Oktober, dengan harga cuma 305.000. Yang spesial, ya selain 300 ribuan udah dapet tablet, ternyata isi boxnya itu lengkap loh. Bahkan dapet case yang ada keyboardnya. Terus tablet ini juga bisa nonton TV dengan sinyal analog, tanpa kuota ya. Sayangnya, di tempat saya sinyal analog kurang nih. Untuk kondisinya, sekarang, tablet ini masih bisa nyala, dan fisik juga masih mulus seperti baru. Nah, yang jadi masalah, itu di touchscreen-nya. Karena di bagian sisi paling kanan, touchscreen-nya itu mati, alias nggak bisa. Ini bisa dilihat ya, ketika saya coba tes touchscreen-nya. Ya, sebenarnya kalau mau dipakai, ya masih bisa kok. Cuma sayangnya, IMEI nggak kedaftar nih, dan nggak bisa all operator, alias keblok. Dari TAM aja masih tetap kena blok ya. Yang kedelapan, ada iPhone 3GS yang saya dapat di bulan Oktober juga dengan harga 225.000. Yang spesial ya karena ini dari Apple. Harganya murah, X resmi Indonesia. Terus udah lumayan langka juga. Kondisinya sekarang masih bisa nyala. Kalau untuk kondisi bodinya ya lecet-lecet sih. Ini dari pertama dapat udah kayak gini. Terus untuk IMEI ini nggak terdaftar ya. Jadi menikmati kondisi blok lagi nih. Paling cuma enak jadi digital audio player aja. Yang kesembilan, ada iPhone 4S yang saya beli di bulan November dengan harga 200.000. Yang spesial, pastinya karena dari Apple. Harganya murah, cuma 200.000. X resmi Indonesia. Terus kondisinya walau bekas tapi mulus. Dan cek di True Tools juga masih hijau semua, belum ada yang diganti. Mantep cuy. Kondisinya sekarang masih bisa nyala. Fisik juga masih sama, mulus seperti pertama dapat. Terus untuk IMEI, ini nggak kedaftar juga. Nasib handphone jadul walau resmi tapi nggak kedaftar. Tapi enaknya itu, di iPhone 4S ini masih ada aplikasi atau game-game seru yang support. Dan enak nih kalau dioprek. Entar deh, bahas lebih lanjut di video review khusus iPhone 4S ini ya. Tunggu aja di tahun depan. Maksudnya awal 2021. Oke, jadi itulah beberapa handphone murah dengan range harga 100.000 sampai 300 ribuan yang pernah di-unboxing dan juga di-review di channel AirDev pada tahun 2020. Ada yang masih bisa digunakan, ada yang masih normal tapi nggak layak digunakan, dan ada yang sama sekali udah nggak bisa digunakan. Ya, namanya juga barang murah, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga dong, apalagi ini murah banget. Oh iya, saya juga mau giveaway nih. Untuk hadiahnya, ada handphone Quero P4. Ini handphone yang pernah di-unboxing dan juga di-review di channel ini. Ya lumayan, masih bisa digunakan kok. Terus ada tablet Venera 815, yang seperti udah saya jelaskan sebelumnya ya. Dan saya juga membagikan pulsa 50.000 untuk 5 orang. Untuk cara ikutan giveaway-nya, yaitu silahkan subscribe channel AirDev ini, lalu follow Instagram AirDev_channel. Setelah itu, silahkan tulis komentar di video ini dengan isi komentar yaitu motivasi atau hal yang ingin kamu wujudkan di tahun 2021 nanti. Jangan lupa tambahkan juga akun Instagram kamu ya, supaya nanti kalau menang bisa dihubungi. Untuk contohnya bisa lihat ini ya. Untuk pemenangnya nanti akan diumumkan sekitar 1 minggu setelah video ini tayang.
Dan calon pemenang itu harus mengikuti tata cara yang udah dijelaskan ya. Hadiahnya memang yang murah-murah. Ya namanya juga channel yang banyak ngebahas barang murah. Tapi walau hadiahnya nggak seberapa, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih banyak atas dukungannya di tahun 2020 ini. Untuk kalian yang udah menonton, like, share, komen di video, bahkan udah subscribe channel ini. Semoga di tahun depan bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan seperti biasa, silahkan di like, share, komen, subscribe channel ini, dan terima kasih.